Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahriansyah. Saya dari kelas 12 PJU. Kali ini saya akan melanjutkan lagi untuk mengerjakan modul di Red Hat, itu chapter 2-nya. Mari kita lanjut. Di sini kita akan membahas tentang pengoperasian klaster produksi, tentang antarmuka baris perintah dan API Kubernetes dan OpenShift. Jadi ini tuh cuma informasinya saja. Jadi kita lanjut aja langsung ya. Nah, di sini ada latihan untuk latihan labnya. Kita mulai dulu, berarti di sini kita start dulu labnya. Kita start. Kita tunggu dulu nih nyampe start semua, sampai siap, sampai aktif. Lihat apakah udah aktif. Kita belum. Kita tunggu dulu. Lama ya. Nah, udah aktif. Coba buka konsolnya. Kita bikin ini. Jadi akan start dulu labnya. Start. Tunggu dulu nih untuk start labnya dulu nih. Oke, ini udah aktif. Habis itu kita akan masuk sebagai developer. Oke, kita masuk ke sini dulu. HTTPS console ini. Buka di Firefox.
saya disuruh login ke manajemen sepertinya. Iya, bisa kita masuk sebagai dengan sebagai developer, dan PW-nya adalah developer juga. Oke, kita login. Hmm, Seperti itu command tools. Nah, kami mau pilih ke command tools. Di situ kita pilih login. Pilih login command. Oke, ini kita buka login sebagai ini. Masukkan ini. Oke, kalau cek. Login. Oke. Oh, ini kita suruh masuk ke sini juga untuk melihat isi dari Kubernetes-nya kayaknya. Ini bisa lah. Enter. Dan ini ada beberapa informasi-informasi yang ada apa saja di Kubernetes ini. Terus disuruh lagi ke untuk nge-create-nya kembali, nge-create ininya juga, Kubernetes-nya gitu, untuk nge-create juga. Kita create. Oke, udah. Di situ untuk ini juga untuk mengecek juga apa aja yang ada di klien OpenShift-nya. Berarti kita ini set enter. Oh, ini sisinya, nah ada event comment kayak gini. Terus itu kita ke untuk melihat subprime option tidak. Oke, kita untuk juga ini berarti untuk menerima ngecek lagi untuk membuat perintah yang subprime apa saja. Oke, terus kita akan login sebagai Red Hat OCP. Ini login dulu. Salah, sabar, belum copy. Dan untuk mengecek versi yang ada di print clusternya, ini menggunakan OC version untuk mengecek cluster versi apa saja yang digunakan. Oke, di situ kita akan gunakan cluster info untuk memilih surat open source.
Oh, ini untuk mengetahui apa aja yang URL yang lagi sedang berjalan di cluster ini. Oke, yang berjalan adalah HTTPS API. Oke, karena memang sini kita akan membahas API. Di situ kita akan cantumkan cluster dengan get cluster untuk mencantumkan clusternya. Oh, ini kenapa ini? Kita dan sisinya terus terus kita gunakan field target untuk menampilkan daftar pot dalam OpenShift proyek. Lengkap proyek dengan min no opsi. Ini juga caranya. Oke, untuk mengecek pot server atau di servernya. Aduh, sedikit framenya. Enter. Oke, pesertanya tadi ganti. Setelah kita membuat potnya, kita harus menggunakan status perintah untuk mengambil status sumber daya dalam OpenShift authentication proyeknya. Kita berarti untuk mengambil status OpenShiftnya kita dengan perintah kayak gini, yaitu OC status min and OpenShift authentication. Setelah itu kita akan gunakan explain perintah untuk menampilkan description kolom yang digunakan server sumber dayanya. Oke, ini untuk melihat apa saja yang digunakan oleh service sumber dayanya itu apa aja. Oh, jadi terus gunakan create untuk perintah menampilkan daftar node cluster. Oh, untuk melihat clusternya, daftar cluster yang ada. Mungkin target get nodes. Oke. Nah, berarti kan sekarang ternyata kita udah selesai untuk selanjutnya kita akan meng-end lab ini setelah itu, dan kita akan lanjut bahas selanjutnya. Oh, ini juga informasi-informasi tentang sumber daya Kubernetes. Oke, lanjut. Oke, sini juga ada cara memeriksa sumber dayanya untuk Kubernetesnya. Ini berarti kita akan start kembali labnya. Kita start lagi labnya dengan start sources. Kita tunggu lagi. Oke, udah. Sehingga di situ kita akan masuk ke cluster OpenShift sebagai developer. Oke, kita login ini dengan OC login developer. Oke, developer dengan HTTPS ini kurang tadi. Enter. Oke, terus kita akan tetap cari source proyek tersebut sebagai proyek yang aktif. Oh, ini untuk mengaktifkan source. We already on project. Ada
Tentukan jenis sumber daya yang tersedia API resource bin tersebut. Oke, untuk tentukan sumber daya API-nya ini adalah di API sources. Oke, API sources udah. Setelah itu kita akan gunakan namespace. Opsi ini untuk membatasi perintah API sources hanya pada sumber daya yang berada di dalam namespace. Kemudian tentukan sumber daya namespace, gunakan opsi min o name untuk menampilkan nama-nama sumber daya. Oh, ini untuk membataskan namespace jadi ini perintah seperti ini. Oke, setelah itu kita akan sejauh kita udah nyampe yang mana tadi. Bisa kita akan membatasi output API sources pada hanya sumber daya yang tidak menggunakan namespace dengan cara OC API files. Dan identifikasi, jelaskan tipe sumber daya cluster yang tersedia di setiap grup API intinya, kemudian jelaskan sumber daya grup API inti dalam checklist resources proyek tersebut dengan menggunakan OEC API resources API group. Oke, terus kita akan expand perintah untuk menampilkan deskripsi kolomnya. Oke, setelah itu kita akan daftarkan semua pot dalam CLI sources projectnya. Oke, kita akan mendaftarkan potnya. Kita menggunakan OCGet pots. Oke, udah. Disitu kita akan menggunakan untuk melihat deskripsi, konfigurasi yang dan peristiwa potnya, ketentuan nama pot. Sabar, salah ketik kurang. Empat D9 DDD DDD DDX jauh fungsi error apa yang kurang ini.
7B F8 4BF 4 D9 BB BBB F. Oke, tadi salah komenannya. Oke, terus kita akan melihat ambil report forecast struktur gunakan untuk perintah dengan hasil dengan deskripsi dengan perintah lainnya. Oke, selanjutnya kita akan untuk melihat itu dengan komen seperti ini. Dan sesuaikan lagi seperti yang tadi. YouTube 84 DF4 9B B9 PPP PX. Oke, udah ya, benar tadi kurang komenannya. Selanjutnya kita akan identifikasi jelaskan tipe cluster yang ada di apps disediakan di API Kubernetes dengan jelaskan sebut daya dari F-Troop dalam chat resource proyeknya. Dengan berarti kita akan membuka ini di apps. Oke, kita enter. Oke, sudah. Masih banyak ya. Gunakan explain perintah untuk menampilkan deskripsi dan kolom development tipe sumber dayanya. Oke. Ya, kita akan selanjutnya dengan gunakan perintah get untuk mengidentifikasi deploy sumber daya apapun dalam bentuk jadi shortlist listnya. Oke, udah kita apa penyebaran my app yang sudah ada di list resource-nya dan gunakan perintah get dan min o web wide opsi ini untuk mengidentifikasi kontainer dan citra kontainer dalam penyebaran. Nah, seperti ini untuk menyebarkan komen kontainernya. Oke, jelaskan MyApp untuk melihat detail lebih lanjut tentang sumber daya tersebut. Ini untuk melihat sumber daya yang ada di development MyApp. Di sisinya udah. Setelah itu sebutkan jenis sumber daya yang disediakan di grup API dengan konfigurasi OpenShift-nya. Oke, udah. Setelah itu kita akan gunakan explain perintah untuk menampilkan deskripsi kolom untuk project tipe sumber dayanya. Setelah itu menjelaskan deskripsi menggunakan
Jelaskan cell resources yang menggunakan deskripsi cell resources. Oke, sudah. Setelah itu kita akan melihat lebih lanjut detail dari cell resources-nya menggunakan perintah object get project resources. Oke, sudah. Setelah itu ambil daftar etc report. Mana pastor biasanya sebagai developer menggunakan seperti itu, tapi sudah masuk sebagai admin. Oh, login dulu nih. Oh, salah, dia harus login sebagai admin, bukan sebagai developer. Login sebagai admin. Ya udah, kita masuk lagi. Jadi aku mau nanti kita akan ini tapi misalnya ya, terus kita akan kita logic word storage ya, dan C custom. Setelah itu kita akan mengembang nlab-nya. Oke, sudah ternyata kita akan nlab ini kita akan lanjut bahas yang selanjutnya, yaitu ini seberapa ini apa namanya ini. Ini juga penjelasan tentang kesehatan cluster offensive-nya. Oke, lanjut. Dan untuk kita menilai kesehatan cluster offensive, dan kita akan mengecek kembali, memulai lab-nya kembali. Oke, kita start lagi lab-nya. Kita tunggu. Oke, sudah.
Ini kita akan login dulu sebagai Red Hat OTC, admin OTC, OCP. Oke, sudah kita cantumkan operator yang bisa menggunakan cluster OpenShift. Oke, kita akan install dulu seperti ini. Oke, sudah situ. Sebutkan open cluster yang terpasang secara default di cluster OpenShift. Oke. Gunakan deskripsi untuk melihat informasi detail tentang OpenShift API servernya. Tulisnya untuk mengecek deskripsi yang ada di API servernya ini, OpenShift server API servernya. Setelah itu kita akan mengupdate OpenShift operator. Pods-nya ini kita akan berganti sepertinya buat podnya. Oke, kita enter udah, dan statusnya running juga. Setelah itu kita akan ini sama aja sepertinya yang atas, cuma ini bintang sedikit berbeda saja, tapi untuk ini juga sama sepertinya. Nah, kita coba aja ya. Ternyata kita harus menyesuaikannya dulu sama yang tadi kita buat. Ini dengan kodenya kita samakan itu 6F8 9877C75 min CW KDF. Kita enter. Oke, dan tetap saya kan sama. Oke, sudah. Setelah itu kita akan mengambil status konsumsi sumber daya pintai dengan podcaster dan istilah podcaster. Cantumkan memori CPU dan port di cluster menggunakan opsi min sum. Ini untuk melihat CPU dan memori berbeda. Elemen ini. Oke, sudah. Situ cantumkan penggunaan sumber daya dengan etc master 1. Udah, oke, setelah itu kita angka yang sudah kita buat. Oke, setelah itu kita akan menambahkan daftar sumber dayanya yang statusnya tipenya dalam OpenShift monitoringnya. Kita akan melihat nah perintah get all min and OpenShift monitoring min show min keep. Oke, sudah. Setelah itu kita akan
melihat report alter manager di OpenShift Monitor. Ya, kita akan melihatnya. Pindah seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengambil data kejadian untuk OpenShift Kubel Controller Manager as name page tersebut. Kita mengambil project get event OpenShift Control Kube Controller Manager. Oke, kita enter. Setelah itu kita akan melihat status dari clusternya dengan kita get nodes-nya lagi, OC get nodes. Untuk melihat cluster. Oke, cluster yang udah ready. Dan kita sekarang akan melihat formasi sumber daya node master one-nya dengan menggunakan sistem Anda yang mungkin sedikit berbeda. Udah, setelah itu kita akan tentukan CPU yang dapat dioperasikan usahawan lain tersebut mungkin berbeda pada sistem Anda. Oh, ini pasti akan berbeda. Kapasitas itu adalah 6. Tentukan jumlah pot dioperasikan dengan not tersebut dengan pintas di ini. Seperti itu kita akan melihat tampilan lognotnya dengan saling log dengan cara Cheerio layanan Cheerio. Itu sudah situ kita akan mengecek dua lognya. Kita akan cek dua log. Tadi kan satu, kalau untuk mengecek dua log sprint kan tinggal ditambahin mentalnya jadi dua. Beberapa oke sudah, dan buat sesi debug node-nya untuk menggunakan pintar short. Untuk kontrol ini kita akan cek status rubelnya apakah aktif. Ternyata aktif. Itu kita kami pantau aja untuk keluar dari pintunya akan cek.
Excel udah keluar di situ. Kita akan mencetak status videonya. Videonya udah aktif, kita akan exit. Keluar, oke sudah keluar. Kita akan menggunakan OCD Match Getter tinta ini untuk menentukan home student Match Getter di directory sebagai directory tujuan. Verifikasi di batch login, cantumkan nilai log mobile yang kesalahan dan data dari alamat IP 50. Kita tunggu dulu ini. Kan cek CPU dari clusternya langsung ke itu cek cluster CPU-nya. Oke, dan kita akan mengecek table for tables yang ada di OpenShift, port OpenShift. Ya, kita lihat cek isinya apa. Cantumkan sumber daya manufacturer seperti di
Untuk printer selanjutnya adalah buat kontrol manajemen manager untuk mencet name page-nya. Selanjutnya ya untuk melihat sheet notes-nya kembali, cluster status clusternya kembali, kita akan cek kembali nah tidak aktif, dan kita akan melihat kembali konsumsi yang sudah dipakai master daya nilai master master ini kepake adalah 70%. Di situ kita akan mengecek di filter, tapi kita langsung kita akan melakukan ini. Oh, ini sama aja ternyata. Selanjutnya kita langsung skip, kita langsung ke sini aja untuk melihat deskripsi dari notes-nya master one. Kita tunggu, oke sudah. Hmm. Di situ kita akan melihat tel satu kembali, stereo-nya untuk kita cek kembali lagi telnya. Tel satu kita cek aktif, ada untuk kita cek juga tel kedua, kublet keduanya. Oke sudah, dan kita akan cek OCD di dock, not di docknya. Tidak masih sebagai chart harus kembali dan kembali melihat status kubletnya. Lihat kembali status kublet. Oke, kita enter dan aktif. Kontrol kita keluar, teman-teman, kita kontrol C. Di situ kita akan restart kembali untuk mengaktifkan videonya. Enter, kita akan keluar, maka kita exit dan exit. Dari itu kita akan melihat debug ini untuk clusternya dengan menggunakan lister cluster ini. Kembali kita akan enter lagi. Beda-beda. Oke udah. Ini untuk mengumpulkan yang ada di directory hub student infection ya, hingga 5.
akan remove debug innya dari sistem. Oke, sudah. Dan kita akan mengenlagnya finish untuk memeriksa kesehatan core cluster. Selanjutnya kita akan membahas tentang ini adalah praktikumnya. Kita akan menggunakan balas perintah tentang sumber dari cluster, identifikasi operator, cantumkan sumber daya namespace, identifikasi sumber daya dalam IP, sumber daya jenis OpenShift-nya ini gini-gini. Dan sekarang kita akan men-startnya kembali dengan seperti kita ini. Dari web kita akan jalankan lagi, kita tunggu. Oke, deaktif. Kita akan masuk ke sebagai Ocean developer. Ini kurang separasi sepertinya. Oke, sudah. Situ kita akan masuk untuk mengecek. Ini saya ada loh. Misalnya di sini pasti kotak. Oke, sudah. Gunakan objek perintah untuk masuk cluster, ambil versi cluster, identifikasi API yang digabung, identifikasi port security konten objek tersebut. Kita akan mengecek dulu cluster apa yang kita pakai, API clusternya. Versi berapa yang kita akan kita pakai. Kalian ke situ kita akan mengecek API versionnya. Oke, sudah selanjutnya kita akan cek port security objeknya. Oh, ini kurang cek, salah. Kurang cek berapa? Apa yang cek? Oke, sudah. Kita selanjutnya kita akan untuk masuk ke cluster OpenShift admin dan RTHCP. Oke, login lagi sebagai admin. Oke, sudah. Itu kita akan buatkan open cluster dengan OCP operator. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat API patch-nya. Terus API patch. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi sumber daya yang termasuk dalam API intinya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis sumber daya yang ada di output OpenShift. Itu yang kita akan lihat apa saja yang ada di sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melihat Google Container Namespace dengan kita objek. Oke, ini sudah. Dan selanjutnya kita akan
Identifikasi informasi bentuk layanan cluster node-nya dengan mendapat ID condition status port etc master one dan namespace OpenShift dengan menggunakan JT filter untuk membatasi output. Cantumkan komputasi OpenShift nama berapa dan CPU. Pertama kita akan masuk sebagai ini. Kita akan mengeceknya dulu untuk mengambil status condition. Oke, sudah. Cantumkan sumber daya etc ports nameplate-nya. Kita cantumkan dulu ini tentangnya. Udah, setelah itu kita akan lihat untuk melihat season pad untuk kapasitas CPU-nya yang dipakai berapa, pakai sumber daya oleh master one. Kita lihat misalnya ada kali ada salah. Oh ini langsung aja kita pakai dolar edition. Salah ya, kita enter. Di sini kita akan sini tuh terlihat kapasitas yang digunakan adalah 6 dan aku tabletnya adalah berapa tadi, 5.500. Kemudian kita akan ambil informasi di bab untuk cluster untuk directory student dengan perintah seperti ini. Kita enter. Oke, sudah yang berjalan. Kita hasilkan informasi backup untuk Hubert, tapi copy simpan outputnya di directory dan dibatasi informasi 5 menit terakhir. Oke. Untuk men-setting untuk membatasinya. Wah, kok disconnect ya? Oh, sepertinya gagal di lab kita. Aduh. Hmm. Oke, kita lihat lagi sepertinya. Karena ini intinya ini tuh cuma kita melihat komen Kubernetes OpenShift dengan command line interface. Jadi menggunakan ini seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi kita analysis saja. Intinya seperti itu. Dan kita akan lanjut. Oke, sini kita akan menjawab apa-apa saja. Which kita which support API source OpenShift API out OpenShift API grupnya itu tadi ada token, jadi token dan token itu with to field member the pod security objeknya ada tadi ada tuh namanya uh, tadi itu ini kan salah. Oh, oh iya iya iya. Jadi berarti untuk di pod spec security content objeknya ada run user dan scalage KTA. Dan with the command display condition master one node adalah tadi tuh perintahnya
ini benar. Oke. Oh, ada tiket ternyata. Oh iya, perintah tadi itu ternyata ada YML dan Jackson. Iya, gue ingat saya. Jadi juga ada YML dan test valid to valid condition people for control panel mods. Ada out memory dan apa itu? Oh, bukan out memory. Oh, sorry. Baca sih. Di jawabannya itu harusnya PBS please source. Dan selanjutnya ada soal select three valid option OC at the end of what comment. Ada assume in what content. Oh, tadi min akan benar. Assume saya emang tadi ini pasti start with comment di IP address master one itu dengan ngecek CD status ya. Nah, create comment display the combination application clusternya ada di status cluster open application ini sih. Oke, tadi ini benar saja. Oke, selanjutnya dan ini ringkasannya untuk materi yang ada di di modul kedua, yaitu penjelasannya dalam bahasa Indonesia-nya itu cluster RHOCP dapat dikelola dan di konsol web atau dengan menggunakan antarmuka berbasis CLI atau Kubernetes CTL min.oc. Gunakan min help opsi ini pada perintah untuk melihat informasi tentang perintah tersebut. Dan proyek menyediakan isolasi sumber daya aplikasi. Aplikasi token adalah suatu metode dengan cluster RHOCP manapun Nah, SSO perusahaan dapat menggunakan formulir login konsol. Semua tugas administrasi memerlukan pembuatan peninjauan dan pembuatan sumber daya perlu bernyata seperti YML dan Jackson untuk ideal penguraian pembuatan operator sarana untuk aplikasi melakukan pemeriksaan kesehatan, pengolahan pembaruan over the air atau OTA, dan memastikan bahwa aplikasi tetap berada dalam kondisi yang tertentukan. Konsol RHOCP menyediakan grafik yang berguna visualisasikan analisis cluster sumber daya. Konsol web RHOCP menyediakan antarmuka menjalankan query Prometheus, memvisualkan metrik dan konfigurasi peringatan. Tumpukan pemantauan konfigurasi cluster RHOCP. RHOCP menyediakan kemampuan melihat log di kontainer pada pod yang bersedia untuk memudahkan pemecahan masalah. Anda dapat mengumpulkan definisi sumber daya dan log layanan dan cluster Anda menggunakan OC ADM match min getter perintah tersebut. Sekian dari saya, Fahri Piansah. Terima kasih. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya.